Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman wal Islam, kesehatan, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk nikmat ibadah di bulan Ramadan di tahun ini. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan insyaallah juga sampai kepada kita umatnya yang senantiasa berada di jalannya. Ikhwani ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian online di bulan Ramadan ini, mengisi waktu yang ada walaupun singkat, tapi kita saling mengingatkan, saling tanasuh alal birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan, terutama tentunya meningkatkan kualitas ibadah kita masing-masing di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Ikhwa wal akhwat, para kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat insyaallah taala, setengah jam ke depan sampai pukul 16.30, yaitu berkaitan dengan al-istighfar. Tema yang diangkat atau yang diusulkan oleh panitia Ramadan adalah al-istighfar, obatnya atau keutamaan al-istighfar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya pada saat sekarang ini kita menghadapi keadaan yang sulit, dari wabah penyakit yang sama-sama kita ketahui, yang bukan cuma menimpa kita tapi menimpa seluruh negara-negara yang ada di dunia ini. Sehingga ini tentunya bukan cuma membatasi aktivitas dunia kita, ekonomi kita, tapi juga membatasi nilai-nilai atau beberapa aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dengan sebabnya kita di Ramadan kali ini banyak melakukan ibadah kita di rumah kita. Nah, tentunya keadaan yang sulit, keadaan yang sempit seperti ini mengingatkan kita akan apa yang Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita di saat sulit maupun di saat lapang, yaitu memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bil lisani wa bil qalb. Memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan lisan kita dan juga disertai dengan hati kita. Ikhwa wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, istighfar ini sangat penting. Banyak ayat-ayat Al-Quran memerintahkan untuk beristighfar, dan juga ayat-ayat yang menyebutkan akan keutamaan istighfar itu sendiri dan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar. Makanya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya
tidak pernah terlepas dari istighfar. Nah, apalagi kita di bulan Ramadan seperti ini, bulan ampunan, bulan yang kesempatan kita untuk memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya kita menginginkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana bagian dari keutamaan puasa ini, setelah Ramadan ini kita keluar dari Ramadan, kita mengharapkan agar kita mendapatkan keutamaan dari Ramadan ini, yaitu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Begitu juga dengan qiyamul Ramadan, keutamaannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di bulan Ramadan ini semestinya lebih banyak lagi istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perintah Allah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memohon ampun kepadanya, istighfar. Astaghfirullahaladzim, aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi banyak beristighfar. Nabi SAW sendiri setiap hari dalam riwayat hadis disebutkan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akthar min 70 marrah, lebih dari 70 kali. Bahkan di riwayat yang lain akthar min 100 marrah, lebih dari 100 kali. Subhanallah, istighfar ini luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi SAW mengatakan, man lazimal istighfar, barang siapa yang iltizam dengan istighfar, terus menerus istiqamah dia menjaga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya dengan istighfarnya ini, dari segala kesusahannya Allah berikan jalan keluarnya. Dari segala kesempitan, rasa sedih, kesusahan, kesulitan, kesempitan yang dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Makanya ikhwah wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, di bulan Ramadan ini kita perbanyak istighfar. Apalagi di bulan Ramadan kali ini kita benar-benar merasakan kesempitan baik dalam aktivitas dunia kita maupun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian, bala, wabah yang ada, yang mewabah di masyarakat di dunia pada saat ini. Sehingga perbanyak istighfar agar Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kita, selain dengan usaha-usaha kita menjaga diri kita, juga dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah Subhanahu wa taala mempercepat jalan keluar dari segala kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi. Makanya seseorang datang kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku ingin keturunan. Ibnu Abbas mengatakan, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ibnu Abbas, dia mengatakan kepada Ibnu Abbas, wa uridul mal, dan aku juga ingin harta, ingin rezeki,
Ibnu Abbas mengatakan juga istaghfirillah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menyebutkan lagi keinginan-keinginannya. Abdullah Ibnu Abbas mengatakan istaghfirillah, istaghfirillah, istaghfir, istaghfir, istaghfir. Istighfarlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah, perbanyak istighfarlah kepada Allah. Sahabat ini mengatakan, wahai Ibnu Abbas, aku mengatakan begini, menginginkan ini dan ini dan ini seterusnya, dan engkau cuma menjawab istighfar, istighfar, perbanyak istighfar, beristighfarlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, alam tasma' qaulallahi ta'ala, tidakkah engkau mendengar atau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Dalam surat Nuh. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, apa engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu wa taala di mana Nuh alaihissalam mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku telah mengatakan, hendaklah kalian beristighfar, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka apa yang akan kalian dapatkan? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan midrara berkali-kali. Setelahnya kemudian datang lagi hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan dari tanah itu tanaman-tanaman yang kalian bisa ambil darinya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan banin, keturunan kepada kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana dalam hadis tadi, di mana tatkala seorang muslim, seorang mukmin lazimal istighfar, konsisten dengan istighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia dengan istighfarnya ini, dari segala kesusahan, kesedihan yang dia hadapi, Allah berikan jalan keluar. Segala kesempitan Allah Subhanahu wa taala berikan makhraj, jalan keluar dari kesempitan itu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada dia dari sisi ataupun arah yang dia tidak sangka atau dia tidak duga sebelumnya. Ikhwah wal akhwat, ibadallah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita lihat, kita ta'ammul dan tadabbur istighfar ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita lihat bagaimana istighfar itu fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, yang pertama, istighfar itu perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya di dalam Al-Qur'an untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahim. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang lain juga, wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kalian kepadanya. Nah, dari sini juga kita lihat al-istighfar itu bisa bermanfaat tatkala istighfar itu senantiasa disertai tentunya dengan keseriusan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya keseriusan hati kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka seseorang tatkala beristighfar mengucapkan astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, maka disertai dengan hatinya yang tunduk dan mengharapkan ampunan dari Allah, dan azam tekad yang kuat di dalam hatinya untuk mengakhiri kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang sekedar di lisan saja dan tidak disertai dengan hatinya yang hampa, yang kosong, tidak ada keinginan untuk mengakhiri kesalahan dan dosa, tidak ada keinginan dalam hatinya untuk mendapatkan ampunan Allah, cuma lisannya saja yang mengatakan astagfirullah, maka istighfar seperti ini adalah istighfar yang la yanfa', istighfar yang tidak bermanfaat baginya. Ikhwas sekalian wal akhwat, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya istighfar harus betul-betul senantiasa kita ucapkan dengan hadirnya hati kita saat mengucapkannya. Kita perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian yang kedua, dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beristighfar dalam Al-Quran. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang senantiasa istighfar di waktu sahar, yaitu di sepertiga malam yang terakhir atau di penghujung dari sepertiga malam terakhir, yaitu di waktu sahar. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini di mana pujian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini, para ulama katakan di dalam ayat ini wasafahumullah bi annahum yuhyuna jullal lail mutahajjidin fa idza saharu akhadhu fil istighfar. Mereka orang-orang yang senantiasa mulazam iltizam dengan istighfar, pada umumnya mereka juga orang-orang yang senantiasa menghidupkan malam mereka dengan ibadah, dengan tahajud. Mereka senantiasa bangun, menghabiskan banyak dari malam-malam mereka mutahajjidin, dengan tahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu masuk waktu sahur, waktu sahar, di penghujung dari sepertiga malam terakhir, mereka perbanyak istighfar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka senantiasa beristighfar, yang pada umumnya atau banyak orang di waktu itu dalam keadaan tidur, tapi mereka di waktu itu dalam keadaan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan seperti ini, wabil asharihum yastaghfirun, ini memberikan rasa bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang berhak ya diberikan sifat orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka dikhususkan dengan ini karena apa? Istiqomahnya mereka sampai di waktu-waktu sahar, di waktu sahur. Makanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, umirna an nastaghfira bis sahar sab'ina istighfara. Kami diperintahkan untuk beristighfar di waktu sahar, yaitu di penghujung sepertiga malam terakhir setelah tahajud, setelah witir,
diperintahkan untuk beristighfar tidak kurang dari berapa? 70 istighfar, 70 istighfar. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala juga mengatakan, balagani, sampai kepadaku, yaitu khabar, annahu idza kana awwalal lail, itu orang-orang soleh terdahulu, apalagi generasi sahabat tabi'in, mereka tatkala masuk di awal malam atau melewati awal daripada malam, nada munadin, ada yang memanggil atau membangunkan untuk orang salat, fayaqumun, maka mereka bangun dan salat, yaitu qiyamul lail. Kadzalika yusalluna ila sahar, maka mereka salat sampai di waktu akhir atau menjelang sepertiga malam terakhir, waktu sahar. Fa idza kana inda sahar, sampai juga masuk waktu sahar, ada lagi yang mengatakan nada munadin, ada lagi yang memanggil, ainal mustaghfirun, mana orang-orang yang beristighfar. Fayastaghfir ulaik, maka mereka yang sudah bangun dan sudah sholat tadi sampai sahar, mereka senantiasa beristighfar. Wa yakum akharun, dan yang lain lagi bangun, yang baru bangun, fayusallun, dan mereka juga melakukan salat sampai masuk waktu fajar. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, juga kemudian ada yang memanggil untuk membangunkan orang yang belum bangun, kemudian mereka bangun dengan suara azan. Kemudian dikatakan fayaqumun min furushihim, maka mereka bangun dari kasur-kasur mereka, dari tempat-tempat tidur mereka, kal mauta nusyiru min quburihim, seperti mayat-mayat yang dibangunkan dari kuburan-kuburan. Artinya apa? Penting untuk menyegerakan orang bangun. Ada bagiannya dari malam untuk salatul lail, qiyamul lail, untuk tahajud, witir, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahar. Nah, orang-orang terdahulu senantiasa perbanyak istighfar di sepertiga malam yang terakhir. Jadi setelah tahajud, bagian dari keutamaan dari setiap malam kita isi dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan istighfar itu bagian dari sifat al-muttaqin, bagian dari sifat orang-orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila magfirati min rabbikum, segerakanlah diri kalian untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin, dan surga yang arduha, luasnya as-samawat wal ard, seluas seluruh langit dan bumi. Samawat, seluruh langit, 7 langit ini dan bumi, seperti inilah luas surga Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa tadi disebutkan adalah orang-orang yang senantiasa menyegerakan diri untuk istighfar, untuk taubat, kepada minta memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwa wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. 5 menit lagi dari waktu yang ada. Juga istighfar Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, yajlibul khairat wal barakat wa yadfa' al bala. Istighfar itu juga mengundang kebaikan dan keberkahan dan menolak
atau menghindarkan kita dari bala. Jadi kalau ada bala, ujian seperti wabah, penyakit yang ada sekarang ini, semestinya kita harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala terjadi kekeringan, dan itu bagian dari ujian, dari bala, lama tidak turun hujan dan dianjurkan untuk sholat istisqa, bagian yang sangat ditekankan dalam khutbah istisqa, bahkan ayat yang dibaca juga adalah ayat yang perintah untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dianjurkan untuk banyak beristighfar, karena Allah menjanjikan dengan kita konsisten dengan istighfar, Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kebaikan dan keberkahan. Tapi ingat, iltizam dengan istighfar. Bukan cuma istighfar satu kali hari ini, besok tidak istighfar, atau cuma istighfar pada saat kita butuh saja. Tapi semestinya istighfar itu harus terus kita jadikan bagian dari ibadah kita setiap hari, bagian dari zikir kita setiap hari, bagian dari kebutuhan kita setiap hari, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari waktu sahar, waktu sahur sepertiga malam, di penghujung sepertiga malam terakhir sebelum subuh, kita terus banyak beristighfar, dan setelah sholat 5 waktu, dan dalam keseharian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Jadi kita lihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan innakum, ya, di dalam faqultu lahum ya qaum, Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaum, utlubul maghfirah min rabbikum bittaubati ilaihi. Jadi mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu subhanahu kana ghaffaran lidzunubi man taba min ibadihi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi hambanya yang memohon ampun ia kepadanya dari dosa-dosanya. Nah, apa yang akan didapatkan? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian hujan midrara, yaitu mutatabi'an. Terus setelah hujan kemudian hujan lagi, sampai apa? Wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah Subhanahu wa taala setelah itu akan yumdid, yukthir, memperbanyak amwalakum wa auladakum, harta kalian dan keturunan kalian, wa yaj'al lakum jannat, dan menjadikan kebun-kebun kalian menghasilkan hasil yang bisa kalian makan, buah dari kebun-kebun kalian, dan menjadikan juga sungai-sungai kalian, yaitu mengadakan sungai-sungai kalian, wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada kalian sungai-sungai, air yang kalian tashrabuna minha, yang kalian bisa minum darinya, dan kalian bisa menyiram tanaman-tanaman kalian dan juga memberi minum ternak-ternak kalian. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, malakum la tarju. Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada kaumnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayat ini, malakum la tarjuna lillahi wa qara, ma sya'nukum, kenapa kalian dan mengapa kalian wahai kaum masih saja tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalian masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya dengan istighfar ini, ikhwah wal akhwat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Maka sekali lagi kita ulangi, seorang sahabat tadi, seseorang yang datang kepada sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian dia berkaitan dengan ayat ini, kemudian mengatakan, uridu al-ibn atau al-walad, saya menginginkan anak atau keturunan, uridul mal, saya menginginkan harta, dia menginginkan rizki dan seterusnya. Ibnu Abbas mengatakan, istighfirillah, istighfarlah kepada Allah. Istighfar, istighfirillah, beristighfar kepada Allah. Maka orang ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, aku mengatakan menginginkan ini dan itu, engkau cuma mengatakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfarlah kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam surah Nuh yang kita bacakan tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kemudian juga ingat akan pesan dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kabar gembira dari beliau, man lazimal istighfar, barang siapa yang konsisten dengan istighfar, terus menerus senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya, maka apa? Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia jalan keluar dari segala kesusahannya, segala kesulitannya, kesempitannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia rizki dari tempat ataupun arah yang dia tidak duga sebelumnya. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mustaghfirin, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari waktu sahar, di sepertiga malam terakhir, sampai dalam keseharian kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, mengeluarkan kita dari kesusahan-kesusahan, kesulitan dan kesempitan kita, mengeluarkan kita dari wabah, dari penyakit, dari bala yang datang kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan rahmatnya dan memasukkan ke dalam surganya. Allahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.